Mereka nggak pernah melihat ijazah asli. Asli itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini. Kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa. Udah itu 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakim ya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya yang tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli yang ini. Paling pol gitu, tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Ya, jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli. Karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu jasa palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah itulah bisa kena mereka. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah berarti ijazah yang salah itu dia yang nyebarkan, masuk perangkap dia. Membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama itu. Karena lawyernya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar, karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk foto masih dalam bentuk laminating. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi hasilnya sisa tadi nggak perlu banget forensiknya karena itu sudah sumbernya sudah ada itu menurut Pak Rudi kan analog ya, perlu analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Saya akan lanjutkan perbincangan saya juga dengan Pak Arianto dan juga Mas Ruby. Mas Ruby, pertanyaan saya tadi yang terakhir adalah ini kan mau dibawa seharusnya di pemeriksaan di luar negeri begitu, di luar Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh kepolisian kita dan juga di luar negeri seandainya itu betul terjadi? Beda musim kali Mbak, alias lebih dingin kali kalau di sana. Enggak, intinya adalah yang seriusnya sama aja berarti ya. Ini kan saintifik, di mana ilmu saintifik ya pasti teori sama satu. Dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional yang swasta itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama mengapply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya yang khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya karena sama ya? Ilmunya sama. Oke, baik. Hitung ilmunya nggak ada yang beda. Toh kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Anda sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakim ya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk
Saya yang tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli ini. Paling pol gitu. Tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasil ijazah tadi, nggak betul banget forensiknya, kan itu sudah sumbernya sudah ada. Itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi, dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah ya apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mau mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik, kalau untuk penyidik kasus ini maka caranya adalah ini gitu, nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang enggak, yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, enggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy dia Suryo. Punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya? Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu yang ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Ternyata kan enggak, ijazah itu baru keluar sekarang ini. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai ya gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan gitu. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Jadi penyidik tolong cepat kerja, transparan aja caranya begini-begini, jangan bilang 90%, 10%, bingung rakyat nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik.
Saya mungkin ke Mas Ruby begitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena lagi-lagi publik ini kan bertanya-tanya, belum tentu yang kemudian dibawa Pak Jokowi ini asli, parameternya apa begitu ya kalau pun dilakukan pengecekan ini nanti. Dan lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan ke Pak Arianto, dari pihak pelapor sendiri begitu yakin bahwa yang dibawa Pak Jokowi ini bukan yang semestinya, Mas Ruby. Iya. Keyakinan itu kan kalau di muka hukum tinggal pembuktian. Keywordnya pembuktian. Nah, nanti pihak manapun, baik pihak penyidik maupun pihak yang dilaporkan, itu tinggal membuktikan secara sah yang menurut hukum yang sah untuk mau pakai ilmu apapun. Nanti akan terbukti. Nah, ini kan seperti disebutkan tadi ada gambar-gambar segala macam, baik pihak yang menyebutkan ahli digital forensik dan lain-lain. Nah, tinggal dipastikan lah kalau memang mereka yakin segitu yakinnya, udah tinggal dibuktikan nanti di pengadilan teknik apa mereka gunakan, pakai apa toolsnya, punya sertifikasi apa, latar belakang apa dan lain-lain. Semua itu nanti. Nah, tinggal habis itu baru hasil analisanya. Apakah analisanya dari data yang asli, analisanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat dan sah secara hukum apa tidak. Nah, di ilmu digital forensik itu nggak hanya orang mahir menggunakan alat, tools ataupun sertifikasi, tapi cara dia memproduksi, cara dia membuat melakukan analisa dan membuat laporan hasil forensiknya itu ada caranya dan ada pakemnya sehingga bisa membuat laporan itu sah secara hukum. Nggak asal ngomong berdasarkan asumsi, nggak bisa. Semua ahli apapun selalu harus menggunakan keilmuan di bidang dia untuk memastikan apa yang dia yakinkan benar adalah menggunakan ilmu ini, menggunakan teori ini sesuai standar ini dan kredibilitas orang tersebut seperti apa. Nah, semuanya itu dipakai, pihak manapun bisa akan memberikan keyakinan ke majelis hakim bahwa apa yang mereka pegang, yang mereka tuntut atau yang mereka counter itu adalah sesuai dengan ilmiah dan sah secara hukum. Seharusnya butuh waktu berapa lama, Mas Ruby, untuk ini semua? Sebentar, ini mah hitungan sehari 2 hari juga selesai kalau karena simpel aja, mestinya nggak nyampe sehari juga selesai. Kalau dari keilmuan digital forensik ya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian digital forensik. Tetapi untuk yang masalah ijazah asli dan segala macam itu kan produk analog dasarnya. Atau ada cara lagi untuk membuktikan dengan pakai forensik yang manual maupun juga dengan pembuktian di produsennya tadi. Nanti kalaupun ditemukan asli atau palsu, ini langkah apa yang biasanya diambil oleh ahli digital forensik begitu ya untuk memastikan sekali lagi bahwa yang sudah dicek ini memang benar adanya? Ya, itu udah masuk ke pokok perkara. Saya sih nggak ngelihat itemnya ya. Masing-masing pihak mempunyai digital evidence apa dulu nih, dan kualitasnya bagaimana, sumbernya dari mana, lalu tingkat keasliannya bisa dibuktikan seperti apa. Nah, parameter-parameter itulah nanti yang bisa memastikan mereka benar atau salah. Gitu, Mbak. Baik, Pak Ranto, tapi kalau kita berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya dari pelapor ini kan tidak hanya menyoroti berkaitan dengan ijazah saja, tetapi juga sampai ke skripsinya Pak Jokowi. Anda sendiri melihat ini bagaimana, Pak Rianto? Ya itulah, saya pikir apa artinya itu juga perlu dibuktikan juga merupakan dokumen yang harus diserahkan pihak sekarang, kepolisian? ya tunggu aja dari itunya. Bunyi laporannya kepada polisi itu apa? Saya kan nggak baca LP-nya daripada yang mereka sampaikan yang pada Pak Jokowi itu, pada polisi mengenai Pak Jokowi. Tadinya ijazah palsu atau skripsi palsu apa-apa dan sebagainya. Lihat laporannya gitu. Kalau seandainya dia menyebutkan bahwa ini skripsinya palsu, ya pasti polisi nanti akan nyari skripsi di sana. Oh, skripsinya Pak Jokowi dulu gimana, yang lain-lain gimana. Oh, tanya dosennya di sana. Yang tahu skripsinya Pak Jokowi benar itu ya hanya yang pegang arsip yang di perguruan tinggi di sana. Nggak bisa kita tanya sama Pak Jokowi asli pasti asli, tapi kalau dari orang-orang yang masih hidup di sana kan itu gitu. Nggak perlu pakai digital lagi kalau kayak gitu. Ini kan produk itu sekali lagi ilmu baru bagi saya, itu analog gitu. Kalau produk itu kayak gitu ya nggak perlu dibuktikan untuk digital. Yang perlu dibuktikan digital itu adalah membuktikan apakah benar-benar tuduhan ijazah palsu itu ada apa tidak gitu. Atau dia memproses pakai digital forensik, proses daripada bukti yang
palsu. Dipaksakan seakan-akan ini bukti asli, kemudian dibandingkan. Nah sekarang kan ijazahnya Pak Jokowi udah masukkan nih, ini ada pembandingnya. Baru sekarang kan bisa dibandingkan dengan aslinya. Ya. Kan gitu kan bisa diprediksi dari sekarang. Berarti kalau dia dulu melihat ada kelainan-kelainan, ya pasti ini dulu diambil dari barang-barang yang sebetulnya tidak benar, tidak asli untuk dicarikan pembanding dengan yang aslinya gitu. Baik, Pak Arianto. Itu perkiraan saya sih itu. Baik, pertanyaan saya mungkin sama dengan Mas Ruby tadi, kalaupun nanti pihak kepolisian sudah menemukan hasilnya begitu ya, asli atau palsu, keabsahan dari ijazah tersebut, langkah apa? Karena memang kita ketahui ada laporan lain ya, ini Pak Jokowi kan melayangkan laporan ujaran kebencian juga ke Pak Roy Suryo begitu. Oh, dua ini cari, saya maksudnya saya dua nih. Bisa Dua berjalan laporan paralel. itu Atau selesai. bisa ada yang Dua diselesaikan laporan terlebih itu dahulu? diselesaikan bersama-sama. Oke. Laporan kalau dari penyelidikan Pak Jokowi itu ternyata sudah pakai teori penyidikan yang benar, dan si penyidik itu nyatakan kemudian itu ternyata tidak ada yang palsu, ya di SP3 penyidikannya. Nah kemudian ternyata kan penyidik yakin ini ada ijazah palsu, dan kemudian yang digambar-gemborkan itu tadi itu palsu, ternyata itu palsu ya, berarti bukti bahwa itu ijazah palsu kan tidak ada, karena aslinya ada, berarti ini ya memang ujaran kebencian, itu diluruskan, kira-kira kayak gitu kalau prediksi saya gitu. Jadi Baik. kita harus, kalau saya sebagai penyidik itu terang-terangan, ini loh kayak gini kasusnya, jangan kita tuh digiring-giring sama orang lain itu, rakyat dicekokin gini-gini itu loh, kalau aparat itu sudah ditunggangi sama ini bos dulu gini itu saya nggak rela kok, itu kita sudah kerja setengah mati kemudian masih nggak dipercaya gitu. Baik, tentu Kalau kita saya gitu. tunggu begitu ya Pak Arianto, bagaimana Jadi kemudian ini pembuktian hasil. saya Pak Jokowi itu tidak, kalau tidak kalau memang tidak ada benar apa memang itu betul-betul asli gitu ya. Ya kalau polisinya agak keder gitu ya, kirimkan jaksa aja, mau nggak ini dipakai untuk nuduh bahwa itu ijazahnya Pak itu palsu. Baik. Paling nanti Saat kan ini? hakim di sidang kemudian diketok bebas kan gitu kan. Kalau baik. mau aman kan. Tapi kalau saya sebagai penyidik yakin bahwa itu ya dihentikan di tingkat penyidikan, nggak apa-apa kalau memang buktinya kayak gitu. Hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil. Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari setahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak tegahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Yang berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan, bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu.